Berduel ya. Cari follower Indo ini mah mungkin di Korea sepi kali ya. Kipas mana kipas. Modal ngehina orang dibilang hebat. Akhirnya ada cewek normal. Berarti cewek-cewek yang suka BTS gak normal. Hey yo, what's up guys? I'm Sokim, welcome back to my YouTube channel. Lah gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah untuk hari ini kita akan ngebahas tentang TikTokers dari Korea yang dihujat oleh netizen Indonesia karena dianggap telah pansos di Indonesia. Dan gak hanya tentang itu saja, kita juga akan ngebahas tentang fenomena yang kerap kali terjadi di TikTok, yang mana banyak orang supaya dapat cepat viral dan juga cepat naik namanya, mereka itu kayak menghina BTS. Miris banget ya caranya supaya dapat famous dengan mudah. But wait, sebelum kita membahas tentang hal itu bersama-sama, pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Well guys, untuk pertama, kita akan mulai dulu ngebahas tentang TikTokers dari Korea yang baru-baru ini kayak dihujat gitu nih oleh netizen Indonesia. Nggak baru-baru ini sih, dari beberapa waktu yang lalu sebenarnya. Jadi TikTokers yang aku maksudkan di sini adalah Sia Jiwoo. Nah sebelum kita ngebahas tentang bagaimana sih dia itu dihujat oleh netizen Indonesia, coba sekarang kita kulik dulu informasi mengenai Sia Jiwoo. Ada informasi yang paling penting banget yang aku dapetin ya, setelah aku kepoin dia, ternyata dia ini dulunya adalah seorang anggota untuk grup Redebut. Nama grup Redebutnya adalah Just Color. Ngerti nggak grup Redebut itu kayak gimana? Grup Redebut itu berarti bahwa grupnya itu belum debut. Ini tuh merupakan persiapan grup yang akan didebutkan. Gitu loh guys, tapi udah kayak dipromosikan gitu sih. Dan dengar-dengar grupnya itu akan didebutkan di tahun 2021 ini. Tapi sampai akhir tahun aku nggak mendengar deh grup ini didebutkan. Entah akunya yang emang kudet, atau emang grupnya belum debut ya. Ntar komen di bawah ya guys, gimana-gimananya. Dan selain itu, si Sia ini juga pernah mengikuti ajang kompetisi Mix Line. Dan di kompetisi Mix Line, denger-dengar si Denny juga pernah kayak sepanggung gitu sama Lea dari Secret Number. Gitu sih, yang aku baca-baca nih guys, informasi seputar si Sia. Nah untuk nama aslinya itu adalah Park Ji-woo. Sedangkan untuk stage name atau nama panggungnya adalah Sia. Makanya di akun TikToknya itu pakai Sia Jiwoo. Sia itu adalah nama panggung dan Park Ji-woo ini adalah nama aslinya dia. Dan ini juga merupakan salah satu TikTokers yang punya banyak banget pengikut. Kalau kalian kepoin ya, sekarang itu dia udah punya pengikut berapa nih? Mau 10 juta guys, amazing banget kan? Banyak banget followersnya di TikTok, gila mantap banget. Dan kalau kalian lihat bagaimana konten-konten dari si Sia, kebanyakan sih kontennya itu tentang ngedance dan juga joget-joget gitu sih guys. Dan dia ini juga kayak mengikuti banyak sekali tren-tren di seluruh dunia. Nggak cuma di Korea doang dia ikutin tren-tren yang lagi booming, tapi juga tren-tren yang booming di seluruh dunia juga dia ikutin. Karena seperti yang aku lihat, ternyata dia ini kayak ngikutin tren yang ada di Spanyol, Filipina juga kayaknya dia ikutin. Habis itu di Indonesia juga diikutin. Nah saat dia ini mengikuti bagaimana tren-tren yang ada di Indonesia, dia itu disebut pansos nih guys oleh netizen Indonesia. Terus gimana nih konten dari Sia di TikToknya? Penasaran? Yuk kita lihat. Oke, kita putar video yang pertama. Oh, yang ini aku tahu. Oke. Videografernya yang lebih heboh ya daripada yang joget. Oke, lucu. Ini memang menjadi salah satu tren yang booming di TikTok. Untuk sekarang sih nggak terlalu booming banget ya. Kemarin itu sumpah kayak booming banget. Dan teman-teman aku juga ada banyak yang ikutan. Kalau aku sih emang males sih joget-joget. Karena kayak ngerasa kurang cocok gitu sih guys. Kayak lucu gitu kalau aku melihat diriku sendiri joget. Makanya nggak pernah ngikutin tren-tren yang booming di TikTok. Next, kita lihat lagi bagaimana video hasilnya ini. Oke, ini hasilnya tadi. Oke, cute. Oke, cute. Dan gak hanya tentang tren yang itu saja, tapi dia juga ngikutin tren yang lain. Coba kita nonton yang itunya. Ini yang kedua. Gila, bodinya bagus banget sih. Kayak pas mood aku nggak. Ya pas, langsing gitu. Cantik juga sih dia, senyumnya manis banget sih. Asik juga ya. Wih, lentur banget bos. Oh masih ali-ali. Oke. Yepo. Dan dia ini juga ngikutin Park Jamal slow-mo itu. Coba kita nonton gimana video Park Jamal slow-mo-nya. Berduel ya sama partner.
Well, tadi kita udah nonton, kayak lucu sih menurut aku Kyowo gitu sih. Senang juga sih banyak dari orang-orang luar ngikutin tren yang ada di Indonesia. Ini berarti bahwa impact yang diberikan oleh netizen Indonesia terhadap tren-tren yang ada di Indonesia ini juga kayak besar banget, sampai ke notice oleh orang-orang luar. Benar atau enggak nih? Dan coba sih sekarang kita lihat bagaimana julidnya netizen Indonesia terhadap Sia di komentar YouTube-nya. Ini kayak banyak banget yang parah guys komentarnya. Coba kita baca beberapa aja ya. Cari follower Indo ini mah mungkin di Korea sepi kali ya. Pasos ke Indo nggak sih? Mudah sekali ya nyari viewer netizen Indonesia. Mbak harus kuat mental ya sama warga Indo, agak miris ya. Nggak bisa dijaga emang ketikannya. Cie, nggak bawa Indonesia, nggak rame nih. Anjir, gue kira Rossi Blackpink. Nggak mirip sih sama Rossi, kayak beda. Mungkin dari gaya rambut kali ya kan. Pas di sini gaya rambutnya agak blond-blond gitu. Langsung dah orang Indo pada kumpul di sini dan pada bangga. Sikit-sikit dibilang pansos. Lu tahu tren gak sih? Tren itu bisa digunain siapa aja. Pakai bahasa Indonesia yang bener, biar orang bule pada ngerti bener. Pakai bahasa Indonesia yang bener dong ya. Ini bahasa Indonesianya aja nggak bener, pakai singkat-singkat ya dia juga nggak bakalan ngerti gitu. Karena kalau ditranslate kayaknya gak akan keluar deh hasil realnya. Welcome to Indonesia, dimana aurat sudah tidak dipermalukan lagi. By the way, ini bukan Indonesia, ini Korea. Well guys, kalau kita ngelihat bagaimana komentar-komentar dari netizen Indonesia, kebanyakan yang bilang bahwa dia ini pansos ke Indonesia. Dan sebenarnya mengenai hal ini, kenapa sih netizen Indonesia sampai bilangin dia pansos? Ada sejarahnya guys. Jadi sejarahnya kayak gini. Emang banyak yang orang luar, aku nggak mau nyebutin siapa aja, emang ada orang-orang luar itu ngebuat konten tentang Indonesia. Dan ternyata setelah mereka ini ngebuat konten tentang Indonesia, apakah itu nge-react makanan, habis itu nonton apa yang ada di Indonesia, nonton pertunjukan Indonesia, habis itu nyanyiin lagu bahasa Indonesia, dan bahkan ada yang cuman kayak nge-react apa yang dilakukan oleh emak-emak Indonesia, itu banyak banget yang nonton. Nah inilah yang dimaksudkan dengan yang namanya over proud atau bangga berlebihan terhadap seseorang yang membawakan sesuatu tentang Indonesia. Dan ini yang ngebuat banyak sekali dari netizen-netizen yang geram melihat apa yang dilakukan oleh netizen-netizen ini yang terlalu bangga berlebihan kepada para kreator luar ini, sehingga mereka itu kayak mensupport kreator luar, sedangkan yang Indonesianya tidak disupport. Inilah asal mula kenapa banyak netizen Indonesia, kalau ada netizen luar yang membuat konten tentang Indonesia, itu pasti disebutkan pansos, pansos, dan juga pansos. Kayak gitu guys, asal usul sejarahnya. Terlebih dengan apa yang terjadi pada kemarin, kita sudah ngebahas ada seorang YouTuber yang juga dituduh kayak, maaf, bermuka dua seperti itu. Ini yang ngebuat banyak orang juga kayak kurang respect terhadap konten dari orang luar. Kayak gitu. Tapi guys, khusus untuk masalah si A, dia ini menurut aku kayak spesial banget, because dia itu nggak cuma ngikutin tren-tren yang ada di Indonesia doang, tapi dia ini juga ngikutin tren-tren yang ada di luar negeri. Kalau kalian kepoin TikToknya dia itu ngikutin mana yang lagi booming di negeri tersebut. Jadi kesimpulannya adalah kalau dia mau ngebuat konten tentang tren-tren yang lagi booming di Indonesia, itu it's okay, itu adalah hak-hak dia. Ini adalah platformnya dia berhak melakukan apapun, asalkan hal itu tidak negatif. Tergantung dianya mau pansos, tergantung dari banyaknya orang yang ngefans sama dia atau yang ngikutin dia, itu adalah rezekinya dia. Jadi semuanya itu tergantung sama kalian. Kalau kalian suka ya udah tinggal like, comment, and follow. Tapi kalau kalian tidak suka ya udah tinggal delete. Gampang kan? Sesimpel itu sebenarnya hidup. Dan sekarang kita akan masuk ke fenomena yang kedua. Jujur aku sebagai K-popers juga miris melihat hal ini. Bukan apa-apa ya guys, tapi kebanyakan dari netizen, terutama yang di Indonesia ini, supaya mereka ini mendapatkan banyak followers dengan cepat dan juga banyak ditonton videonya, mereka itu menghina yang lain. Salah satunya adalah menghina grup yang besar banget dari Korea, apalagi kalau bukan BTS. Dan bahkan ya ada hashtag namanya adalah kayak gini, aku nggak bisa baca dan mungkin aku akan sensor, because menurut aku kalau dalam bahasa Indonesia ini kan kata umpatan BTS Anj seperti itu. Dan khusus untuk hashtag ini sudah ditonton sebanyak 1,2 billion. Kalau billion itu biasanya masuk ke miliar ya. 1,2 miliar tayangan. Dan 1,2 miliar tayangan ini bukanlah jumlah yang sedikit, menurut aku jumlahnya sangat banyak banget. Dan ada beberapa orang yang sudah mengikuti tren-tren tentang BTS ini mau naik namanya dengan cepat dengan menggunakan nama BTS. Apakah nggak ada cara lain gitu untuk naik tingkat dengan cepat selain menghina orang? Dan ntar pas dihujat, ya simpel aja bilangnya, maaf, itu adalah kekeliruan aku, itu adalah kesalahan aku, maaf ya. Habis itu ditinggalin. Sesimpel itu di Indonesia ya, cukup klarifikasi, minta maaf, clear semuanya. Coba sekarang kita lihat sampel video dari someone, dan videonya ini juga mendapatkan banyak sekali attention guys dari orang. Halo, perkenalkan nama gue Taeyong, anggota dari BTS. Kamu wibu ya? Itu adalah salah satu sampel dari dia, dan dia di sini kayak ngebawa plastik.
Udah pada tahu dong ya. Di sini dia tuh maksudnya seperti apa? Penggunaan plastiknya adalah untuk menghina BTS dan menyebutkan bahwa BTS ini telah melakukan yang namanya operasi plastik kayak gitu. Dan ada juga second video dari dia. Percuma sekolah tinggi-tinggi kalau nggak bisa bedain mana plastik mana orang. Ya dari sini orang lah, situ kan. Thank you. Kipas, mana kipas? Waduh. Nggak. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa dia ini selalu nyenggol Taehyung dan juga Taehyung. Apa yang telah dilakukan oleh VBTS ya? Perasaan VBTS juga nggak pernah gitu ya kan main sama nih orang gitu, nyenggol nih orang juga nggak pernah. Tapi kenapa nih orang itu bener-bener kayak nge-hate banget ya Taehyung ya? Why? What's wrong with Kim Taehyung? Dan coba sekarang kita lihat bagaimana isi kolom komentarnya dia. Seterkenalnya Taehyung BTS sampai Taehyung BTS aja yang dihujat. Aduh mbak, K-pop tuh banyak loh mbak, bukan BTS doang. Pengen viral ya mbak, sampai bawa BTS. I think so sih. Nggak bawa BTS nggak rame ya kan? Caper ya neng. Kalau nggak suka ya udah diem aja, biar dibilang idaman ya sama cowok. Hahaha lawak kok, bener sih. Kalau ada orang yang nge-hate BTS pasti fix langsung menjadi idaman para cowok. Why? Kenapa kayak gitu banget ya? Caper sekali nampaknya biar dibilang idaman nih, awuk. Aku kayak setuju juga sih sama komentar yang satu ini. Because ya guys, kalau kalian lihat di kolom komentarnya, banyak yang bilang cewek-cewek seperti ini harus kita lestarikan. Lu kira hutan kali ya kan dilestarikan seperti itu? Gua suka gaya lu, teruskan bakatmu. Ya, ada yang sanjung guys. Emang udah sempurna mbak? Sesempurna apa sih lu sampai ngehujat gitu? Ups, panas nih. Modal hina dibilang hebat, miris. Bener ya? Modalnya hina orang dibilang hebat. Oh gini guys, hebatnya dia itu adalah dia itu berani mendapatkan kritikan dari kalian semua. Itu mungkin ya kali ya dibilang hebat sama netizen. I think so sih. Because kalau ngebuat konten-konten kayak gini, itu kan banyak banget nih yang akan ngomentari dia, banyak yang nge-hate dia, dan bahkan ada juga yang ngirim komentar-komentar kebencian ke Instagramnya secara langsung. Jadi memang kalau mau ngebuat konten-konten kayak gini harus siap mental juga. Itu mungkin yang dibilang hebat sama netizen, mentalnya yang hebat. I think so sih. Akhirnya ada cewek normal, berarti cewek-cewek yang suka BTS gak normal, gitu ya. Idaman sekali cewek langka ini, wajib lestarikan. Nah ini yang maksudku komentar yang tadi. Oke Cinggu, itu adalah komentar-komentar dari netizen. As you can see, memang ada yang nge-support dia, dibilangin cewek idaman, perlu dilestarikan, dan masih banyak lagi komentar lainnya. Tapi untuk yang penggemar BTS pasti merasa tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh si cewek ini, karena menurut mereka cara yang dilakukan untuk mendapatkan ketenaran dengan mudah itu tidak benar. Memang dia itu akan mendapatkan banyak sekali attention, banyak yang nonton video dia dalam waktu yang cepat, tapi impactnya ke dia ini juga buruk. Dia itu masih muda, masih kecil banget, tapi dia ini sudah melakukan hal seperti ini untuk mendapatkan ketenaran dengan mudah. Apapun yang didapatkan dengan mudah itu pasti tidak akan berimpact baik baginya di masa depan nanti, because dia itu akan dihujat, dan juga dihujat. Mungkin untuk saat ini dia itu akan terus tenang, tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak konten dia yang menghujat BTS, makin banyak pula konsekuensi yang akan dia dapatkan suatu hari nanti. Bener nggak? Dan guys, perlu aku informasikan sekali lagi ya bahwa cewek ini bukan satu-satunya yang mengikuti tren-tren yang pakai plastik dan juga menggunakan hashtag BTS yang kayak gini. Tapi ada juga tiktokers yang lain, kita bisa sebut tiktokers aja ya. Itu banyak banget yang menggunakan hashtag seperti ini juga, supaya video dia juga banyak ditonton oleh orang-orang lain. Well guys, tadi kita sudah ngebahas tentang fenomena yang lagi heboh di Indonesia. Jadi intinya ada tiktokers Korea yang dihujatkan pansos, dan juga ada yang menggunakan fenomena menghina BTS supaya dapat tenar dengan mudah. Nah, gimana opini kalian tentang hal yang satu ini? Langsung aja komen di kolom komentar. Well, Cinggu, sekian aja untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Yusuf Kim pamit. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.